dari saya ada dua. Yang pertama sangat sejalan dan setuju seperti yang tadi Pak Hermanto juga bilang ya, harus punya visi, harus ada misi. Dan itu harus konsisten. Saya cerita dari pengalaman pribadi saya sendiri. 16 tahun saya di Singapura, saya meninggalkan semua yang sudah amat sangat nyaman. Bisnis yang sudah bisa menghasilkan jutaan dolar buat saya, akhirnya pada saat itu saya exit. Fully exited supaya saya bisa kembali ke Indonesia. Tujuannya karena saya ingin bisa menciptakan dampak positif dalam kehidupan jutaan orang di Indonesia. Satu misi dan satu vision. Dimulai dari ya merekrut orang-orang dan timnya. Dan kalau kalian pernah mampir ke kantor saya, itu memang kebetulan memang ada di dinding, jadi begitu pintu masuk itu semua visionnya jelas di situ. Awalnya kita bergerak di bidang edukasi, kita punya Mary Riana Learning Center dan seterusnya di dunia edukasi, suatu hal yang memang sangat passionate buat saya. Tapi seiring dengan berjalannya waktu, orang berkembang, dunia berkembang, bisnis juga berkembang, termasuk visi itu juga terus berkembang. Jadi bukan hanya sebagai entrepreneur di dunia edukasi, makanya saya juga menjadi seorang content creator. Oke, tapi prinsipnya masih sama, positive impact. Dan sekarang sebagai investor juga sama, positive impact. Sekarang bahkan lebih upgrade lagi, positive impact from Indonesia to the world. Makanya kita juga ingin membantu para UMKM Indonesia untuk bisa naik kelas. Nah kalau orang yang gak mengerti, mungkin mereka ngelihat, wah ini gak konsisten nih. Awalnya edukasi, terus sekarang jadi content creator, terus sekarang UMKM. Ini berbeda, no ini gak berbeda, karena ini benang merahnya masih tetap sama gitu, positive impacts. Hanya saja cara dan strateginya mungkin berbeda dengan cara yang berbeda-beda. Oke? Nah, jadi itu yang pertama, visi dan mission harus jelas. Yang kedua, yang paling penting adalah you have to communicate together, consistently, regularly. Jadi kalau tadi bapaknya bilang, saya berubah, terus tiba-tiba kita nggak bisa berubah sendiri, pikirin bertahun-tahun baru akhirnya kita ceritakan. Sebagai business owner, pasti you have your core team. Di dalam saya kita punya core team. Core team tuh memang cuma 12, yang tadinya mungkin 2, 3, sekarang jadi 12 orang. Yang memang setiap minggu itu kita pasti diskusi, tukar pikiran. Jadi when your mindset change, ketika tadi pemikirannya berubah, otomatis sebenarnya leader-leader tim core teamnya juga akan ikut berubah karena you are growing together in that discussion. Jadi nggak mungkin kayak kita diam sendiri terus tiba-tiba 1 tahun kemudian, udah sekarang gini, mereka pasti akan bingung gitu. Nah, jadi dari core team itulah yang akhirnya akan membantu kita sebagai business owner untuk meneruskannya ke bawah karena mereka ada di lapangan. Dan itu harus terus-terusan di remind. Jadi pesan terakhir di panggung ini, karena di sini para entrepreneur, saya selalu bilang harus jadi CEO. Harus jadi apa? CEO. Oke, CEO itu apa? Yang pertama C, clarity. Jadi harus punya kejelasan. Jadi bukan hanya hubungan aja yang butuh kejelasan ya. Oke, usaha bisnis juga punya kejelasan. Kalian harus jelas kenapa kalian berbisnis, tujuannya apa, ya kan? Mau dibawa kemana ini bisnis? Target marketnya siapa, produk unggulannya apa? Semakin kalian jelas, itu akan semakin mudah untuk kalian membawa ini ke tujuan akhir yang memang ingin kalian capai. Jadi yang pertama apa? Clarity, oke? Yang kedua E-nya itu endurance. Oke, jadi kalau kalian sudah memutuskan pengen jadi seorang entrepreneur, ya harus tahan banting, harus endure. Lihat, kalau mungkin kalian sekarang terkagum-kagum, wah bagus banget ya Cleo ada di mana-mana. Berapa puluh tahun, 20 tahun loh. Mereka membangun semua itu kan. Jadi butuh endurance yang harus tahan banting dan tahan lama gitu. Oke, yang kedua endurance. Dan yang ketiga O-nya itu adalah openness. Jadi dalam proses kita endure dan berproses itu harus mau tetap buka mata, buka pikiran, buka hati untuk menerima ide-ide baru. Oke, oh iya ya mungkin bisa aja saya salah ya, bisa aja cara ini lebih benar, lebih relevan. Membuka terhadap orang-orang baru, potensi-potensi kolaborasi baru, ya karena kalau kita nggak terbuka, ya nggak akan, Tuhan mau kasih kita bantuan pun kalau kita yang tertutup, ya nggak akan bisa ada bantuan gitu. Jadi saya sangat appreciate dengan adanya ini, ya there's so many people here yang pastinya kita bisa connect, bisa saling berkolaborasi satu sama lain. Jadi itu sih, CEO. Gampang diingat, yang pertama apa? Clarity, yang kedua endurance, yang ketiga openness. Semoga bermanfaat. Thank you. Banyak banget orang yang nanya ke saya, Miss Mary gimana sih caranya untuk bisa termotivasi setiap hari? Penasaran? Sini. Caranya download aplikasi Mary Riana. Karena
saya percaya banget seperti apa kamu 5 tahun mendatang itu amat sangat dipengaruhi dari dengan siapa kamu bergaul, apa yang kamu tonton, apa yang kamu baca, apa yang kamu dengar. Semua itu amat sangat berpengaruh. Makanya penting banget kamu untuk bisa mengisi semua itu dengan hal-hal yang positif. Dan itulah alasan kenapa saya menciptakan apps Mary Riana. Ada semuanya lengkap, ada video-video, ada audio. Saya percaya saya bisa mencapai impian, saya bisa. Ada quotes, ada artikel. Pokoknya semua lengkap isinya untuk kamu dan semuanya tentu saja sangat positif. Nah jadi buat kamu nih yang selama ini suka nanya ke saya, Miss Mary, apa nih kata-katanya hari ini? Quotes of the day. Semuanya juga sudah ada di aplikasi Mary Riana. Kabar baiknya hari ini saya juga ingin membagikan satu hal yang spesial untuk kamu, yaitu sebuah buku gratis. Buku ini semoga bisa membantu kamu untuk berani bermimpi besar, berani untuk mengambil langkah untuk mencapai mimpi-mimpi tersebut. Langsung aja segera download aplikasi Mary Riana, udah ada di Play Store, ada juga di App Store. Awali harimu bersama Mary Riana. Laksana bumi tanpa hujan, hidup tanpa tujuan, kering dan mati tanpa hijaunya tumbuhan. Demikian kalau mimpi tak kunjung terjadi.